Tahu cara membaca nama desainer yang satu ini? Atau sering lihat brand yang satu ini, tapi bingung cara membacanya? Apa selama ini kamu sering keliru melafalkan sebuah nama brand? Mari kita bahas nama-nama fashion brand serta cara melafalkannya. Tapi sebelum itu, like dan share video aku kali ini, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi, berita, sejarah, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya aku ingin ucapkan untuk kamu yang sudah sudi untuk berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Karena berkat dukungan kamu, channel ini akan bisa selalu untuk memproduksi konten-konten berkualitas dan semoga bermanfaat. Jadi, langsung saja kita mulai cara melafalkan nama-nama tersulit di industri fashion. This is like Nicki Minaj makeup back in the day. Oke, jadi sebelumnya aku ingin memberitahukan ya bahwa video ini bukan bermaksud untuk menggurui. Aku pribadi hanya menguasai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris. Jadi, aku sadar pengucapan dan juga pelafalan brand-brand ini, brand-brand yang kebanyakan dari Prancis, ada beberapa dari Italia. Mungkin cara pelafalannya tidak sempurna ya, tidak seperti native, ataupun juga tidak seperti orang-orang yang memang sudah berbicara bahasa tersebut. Tapi di sini semoga kita bisa sama-sama belajar. Tak lain dan tak bukan sebagai bentuk untuk menghormati dan juga mengapresiasi. Karena aku pribadi yakin jika urusannya sudah menyangkut dengan nama, kita juga pasti ingin orang lain menghormati nama kita dan menyebutkan serta melafalkannya dengan baik dan benar. Jadi di sini sudah jelas konteksnya ya. So, kita langsung saja ke nama pertama. Mari kita ke brand yang pertama, dan ini adalah salah satu brand yang paling sering aku sebutkan dan mungkin logonya sudah sering kamu lihat di mana-mana. Dan paling membuat banyak orang terintimidasi gitu ya saat aku menyebutkannya. Dia adalah desainer asal Aljazair, Prancis. Dan aku sedikit melakukan sebuah riset di sini. Aku tidak mengerti. Jadi bagi kamu ada yang ahli geografi, info yang aku lihat di sini bersumber dari Wikipedia. Sini aku ingin berbagi sedikit informasi tentang Aljazair, Prancis ini. Dari tahun 1848 hingga kemerdekaan, wilayah Mediterania seluruh Aljazair diberikan sebagai bagian integral dari Prancis, seperti Korsika dan Reunion. Yves Saint Laurent itu lahir di Oran atau Oran, French Algeria, 1 Agustus 1936 dengan nama lengkap, ini agak panjang dan menurut aku namanya sangat elegant, Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent. Tapi biasa disebut dengan nama Yves Saint Laurent. Yves, di situ Y-nya itu disebutkan, dilafalkan dengan I, Saint, ada A dan I, antara semu-semu A dan O ya, jadi kayak dileburkan di situ. Saint, Yves Saint Laurent. R-nya seperti kebanyakan orang Prancis, bayangkan kamu minum air ya, bukan minum. Jadi kamu menenggak air, oke? Lalu kamu kayak berkumur-kumur, kamu mengeluarkan udara keluar dari tenggorokan kamu sehingga menghasilkan Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Untuk kamu yang sudah fasih berbahasa Prancis, bagaimana kamu biasa menyebutkannya? Bisa langsung komen di bawah. Nama kedua, ini adalah brand paling besar ya, paling terdepan. Untuk logonya sendiri pasti kamu juga sudah familiar ya. Langsung saja kita lafalkan. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Di situ ada Louis ya, S-nya itu tidak disebutkan. Louis Vuitton. Jadi antara V dan W ya. Jangan kamu beralasan bahwa oh aku orang Sunda, aku nggak bisa ngomong V ya, jadinya P, jadi Vuitton. Aku orang Sunda, jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan kamu aku tidak bisa. Kamu bisa, oke? Kamu hanya butuh sedikit usaha. Bagaimana cara melafalkan huruf V-nya itu antara B dan P. Aku biasanya kayak menghembuskan huruf tersebut V. Okay? Dan di situ ada U dan I yang jadinya seperti V, W dan I. Jadinya V. Lalu suku kata terakhirnya adalah ton. Louis Vuitton. Ada yang bisa menjelaskan di sini O dalam bahasa Prancis itu sebenarnya dilafalkan seperti apa? Tapi yang sering aku dengar adalah
O-nya itu tidak benar-benar O. Kayak kita bulat kan ya. Orang Indonesia menyebutkan O itu bulat. Misalnya beton, oke? Atau Oke. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Kita berlanjut ke nama ketiga. Ini adalah seorang desainer asal Prancis. Nama lengkapnya adalah Hubert de Givenchy. Biasanya ketika aku membahas tentang brand yang satu ini, kayak banyak sekali komentar yang mengucapkan bahwa aku baru tahu bahwa disebutnya itu Givenchy gitu ya, bukan Givenchy atau apapun itu. Givenchy, Givenchy. Ada yang menyebutkannya Givenchy, tapi aku biasa menyebutkannya itu untuk G-nya di situ adalah seperti huruf Z. Givenchy. Dari Prancis, kini kita berlanjut ke Italia untuk menyebutkan nama desainer selanjutnya yang identik dengan sesuatu yang shocking atau sesuatu yang sensasional. Banyak yang bilang bahwa namanya ini kurang catchy gitu ya untuk sebuah brand, but ini adalah namanya ya. Dia adalah desainer asal Italia, lahir di Roma pada 10 September 1890. Elsa Schiaparelli. SCH yang biasa dilafalkan jika disatukan CH-nya di situ menjadi K, ski. Jadi SCH itu jadi SCHI, ski. Untuk nama Italia sendiri di sini lebih pada permainan cengkoknya. Elsa Schiaparelli. Oke, itu terlalu stereotipikal. Mohon maaf ya orang Italia di sini. Maksud aku adalah gestur ini ya yang selalu identik dengan orang Italia. Aku sangat bisa mengerti kenapa itu sangat membantu dalam pelafalannya. Karena menurut aku cengkoknya di sini sangat khas. Elsa Schiaparelli. Dari Italia kita kembali lagi ke Prancis. Nomor 6 ada seorang desainer yang ketika aku mempelajari cara melafalkan nama ini dalam pelafalan Prancis, itu aku agak sedikit terkejut karena sangat jauh dari cara kita membaca sebagai orang Indonesia. Biasanya kita membacanya ini adalah Christian Dior, ya kan? Christian Dior. Jadi di bagian tiannya itu ada seperti Y-nya juga. Christian Dior. Seperti biasa R yang di belakang Dior, R-nya itu dikumur, I dan O-nya di situ jadi seperti ada Y-nya gitu. D-Y-O-R. Dior. Christian Dior. Selanjutnya desainer ketujuh ada seorang desainer asal Belgia. Tapi dia berkarir di Paris, Prancis. Jadi di sini akan ada sedikit lebih banyak kontroversi ya dalam pengucapan nama yang tepatnya. Di sini aku mengambil referensi dari orang Prancis saja karena aku tidak begitu tahu ya bagaimana cara mengucapkan nama ini layaknya seperti orang Belgia. Martin Margiela. R seperti biasa. Tang, I jadi A. Martin Margiela. Beberapa ada yang menyebutkannya Margiela, ada juga yang menyebutkannya Margiela. Tapi di sini aku lebih kayak ke semu-semu I dan E. Jadi jika ada deretan huruf vokal di situ, biasanya aku akan menyebutkannya hampir dilebur. Tidak Margiela, tidak Margiela, oke? Aku biasanya menyebutkannya Margiela. Martin Margiela. Maison Martin Margiela. Kita berlanjut ke nama di nomor 8. Ini adalah seorang desainer, masih seorang desainer, tapi bukan desainer pakaian, melainkan desainer parfum. Dan berkat kesuksesan salah satu dari parfumnya, Baccarat Rouge, ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara melafalkan nama seorang perfumer ini. Di sini juga ada kasus yang cukup unik karena dia orang berkebangsaan Prancis, tapi dia keturunan Armenia. Tapi aku tidak tahu asal muasal nama belakangnya itu ya. Apakah itu dari nama khas Armenia atau seperti apa? Bisa kamu komen di bawah. Maison Francis Kurkdjian.
R-nya di sini aku sedikit agak kesulitan ya untuk mengumurnya ya. Tapi beberapa orang Prancis yang aku jadikan sebagai referensi itu kebanyakan mengumur seperti biasa R-nya. Di sini aku kayak agak susah, jadi Francis. A-nya di sini ini tidak sejelas A seperti dalam bahasa Indonesia, tidak sebulat itu. Jadi lebih seperti antara A dan O. Francis Kurkdjian. Di nama belakangnya di sini ada KURK, Kur. K yang di belakangnya itu tidak terlalu terdengar ya. Itu dari referensi yang aku dapat. Dan DJIAN di situ dia tidak disebutkan Jian. Oke, tidak sejelas seperti nama bahasa Indonesia jadi Jian, tapi lebih ke dilebur sekali lagi. John. Maison Francis Kurkdjian. Maison Francis Kurkdjian. Cukup jelas. Nama ke-9 ada seorang desainer asal Prancis lagi yang terkenal akan desain sepatunya, khususnya sol berwarna merahnya. Christian Louboutin. Sama seperti nama Christian Dior, Christian di sini kita sebutkan menjadi Christian. Lalu nama belakangnya di sini ada O dan U. Seperti yang aku bilang, ini formula yang aku tidak pelajari secara formal, tapi formula yang aku amati, oke? Ketika ada dua vokal yang berderetan seperti dalam Louboutin ini, O dan U-nya di situ, itu aku lebur jadi satu. Jadi tidak sebulat menyebutkan O dalam bahasa Indonesia, tapi juga U-nya di situ tidak benar-benar hilang. Tapi juga tidak benar-benar jelas aku ucapkan, tidak benar-benar jelas aku lafalkan. Kita berfokus ke nama belakangnya saja. Louboutin. Tin di belakangnya ini sama seperti tadi Martin Margiela, disebutkannya menjadi A, dan karena di situ ada N, jadi N-nya di situ mendengung. Louboutin. Christian Louboutin. Christian Louboutin. Christian Louboutin. Masih semangat? Masih stay tune? Karena aku masih ada 2 nama terakhir lagi. Selanjutnya adalah nama sebuah perusahaan perhiasan dari Prancis ya, yang begitu booming, khususnya karena global ambassador-nya Jisoo Blackpink. Dan sejak saat itu mulai banyak yang menanyakan pada aku, dan sepertinya aku belum pernah benar-benar menjelaskan ataupun melafalkan nama yang satu ini. Jadi aku buat khusus secara eksklusif hanya untuk di YouTube. Kita bisa melafalkannya dengan versi dari Marilyn Monroe, Cartier. Tapi jika kamu ingin melafalkannya dengan pelafalan Prancis, Cartier. R seperti biasa dikumur. Lalu bagian belakangnya seperti teori aku ya, teori pribadi aku. Oke, di sini bukan teori pelajaran bahasa Prancis. Ada 2 huruf vokal I dan E, maka aku leburkan menjadi satu. Hampir terdengar seperti menggunakan Y dan E, dan R di bagian belakangnya itu terdengar sangat samar, hampir tidak dilafalkan. Cartier. 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 Satu nama terakhir, satu nama brand yang digadang-gadang sebagai fashion brand paling luxurious saat ini. Dan satu nama yang paling banyak mengundang banyak huru-hara. Terdapat sedikit kontroversi ya tentang cara menyebutkan brand yang satu ini, khususnya pada huruf S di belakang namanya ini. Hanya saja di sini lagi-lagi aku mengambil referensi dari penyebutan kebanyakan orang-orang Paris Prancis ya, menyebutkannya dengan nama Hermès. H-nya di sini tidak disebutkan, tidak dilafalkan ya, karena dalam bahasa Prancis H itu tidak dilafalkan sama sekali. R-nya seperti biasa dikumur. Bagian belakangnya ini yang paling banyak mengundang kontroversi. Banyak yang menyebutkannya Hermès, jadi tidak di
sebutkannya S di belakangnya itu tidak dilafalkan. Seperti tadi, Louis itu tidak disebutkan S-nya ya, jadi tidak Louis, tapi menjadi Louis. Aku rasa disitulah terjadi ya dalam perbedaan pelafalan nama Hermes sendiri. Ada juga yang melafalkan nama dari tokoh mitologi Yunani kuno ini, itu dari pelafalan dari Yunani, Hermes. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks brand, dan ini brand yang berasal dari Prancis, maka aku akan menyebutkannya menjadi Hermes. 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 Keputusan ada di tangan kamu ya. Itulah mengapa di awal tadi aku menyebutkan bahwa di sini aku bukanlah orang yang berbicara bahasa masing-masing dari asal nama-nama ini. Jadi kemungkinan besar jika dinilai dari kacamata native gitu ya, mungkin pelafalan aku tidaklah 100% sempurna. Tapi bukan itulah tujuan utama dari video aku kali ini. Tujuan aku dari membuat video kali ini adalah bagi kita ya, setidaknya sama-sama belajar, sama-sama tahu bagaimana cara melafalkan sebuah brand, nama-nama gitu ya, nama-nama desainer dalam industri fashion yang tergolong sulit menjadi lebih familiar di telinga dan juga di bibir kita. Oke, jadi itulah dia 11 nama fashion brand dan designer dengan nama tersulit. Kebanyakan nama-nama dari Prancis, karena menurut aku paling tidak terduga pelafalannya. Tulisannya apa, bacanya apa. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Adakah nama-nama fashion brand ataupun designer lain yang sering kamu lihat, sering kamu temui, tapi bingung cara untuk melafalkannya? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Jangan lupa juga untuk like dan share video aku kali ini. Jika kamu menyukai format video aku ini, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi secara berita dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya aku ingin ucapkan untuk kamu yang sudah bersedia untuk melakukan donasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Karena berkat dukungan kamu, channel aku ini bisa terus memproduksi konten-konten yang berkualitas dan semoga bermanfaat. Demikian video aku kali ini. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.